Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, terus mikir, apa sih sebenarnya sadar itu? Nah, kali ini kita bakal memulai sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita mau menjelajahi salah satu misteri terbesar dalam hidup, yaitu kesadaran itu sendiri. Yuk kita selami bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya kesadaran itu? Ini bukan pertanyaan buat para filsuf doang loh. Ini pertanyaan yang menyentuh inti dari setiap momen yang kita alami sebagai manusia. Ini bisa dibilang fondasi dari segalanya. Oke, untuk benar-benar paham kedalamannya, kita harus mulai dari tempat yang kita semua tahu. Ya, dari pemahaman kita sehari-hari tentang apa itu kesadaran. Kita mulai dari titik awal ini ya. Awalnya kan gampang banget ya mikirnya kalau kesadaran itu ya aktivitas di otak kita, cuma sekumpulan kabel dan proses mikir gitu. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Intuisi kita kayaknya bilang ada sesuatu yang lebih. Kita mulai ngerasa kalau kesadaran itu jauh lebih luas, bahkan melampaui batasan tengkorak kita. Nah, gimana kalau kita coba memahami sesuatu yang abstrak ini pakai metafora yang kuat dan gampang dicerna? Yuk, kita coba lihat kesadaran sebagai sebuah cahaya di dalam diri kita. Coba deh pikirin ide ini. Bayangin Anda lagi ada di ruangan yang gelap gulita. Sama sekali gelap. Anda nggak bisa mengalami apa-apa kan? Nah, kesadaran itu, ya cahaya itu. Ini bukan soal melihat pakai mata ya, tapi ini soal cahaya batin yang menerangi seluruh pengalaman Anda, yang bikin Anda bisa merasa, berpikir, dan hidup. Coba kita lihat perbedaannya di sini. Di satu sisi ada cahaya fisik kan, kayak lampu gitu, yang nerangin objek dari luar. Tapi, cahaya batin yang kita omongin ini, wah beda banget. Dia itu munculnya dari dalam diri kita sendiri. Anda nggak melihat cahaya ini, tapi Anda merasakannya. Merasakannya sebagai sebuah kehadiran yang bikin semua pengalaman Anda jadi terasa nyata. Jadi ini krusial banget. Coba kita pahami betapa mendasarnya hal ini. Tanpa cahaya kesadaran itu, yang nggak akan ada dunia yang bisa kita kenali, nggak ada musik yang bisa kita nikmati, nggak ada cinta yang bisa kita rasakan, nggak ada warna yang bisa kita lihat. Kesadaran itu bukan cuma bagian dari pengalaman, tapi dia itu kanvasnya, tempat semua pengalaman kita dilukis. Oke, setelah kita paham kalau kesadaran itu ibarat cahaya di dalam diri, perjalanan kita ini bakal ngebawa kita ke tempat yang mungkin nggak terduga, yaitu melampaui batas-batas diri kita yang terbatas. Terus gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, di sini kita bisa lihat alurnya. Semua itu dimulai dari menemukan keheningan di dalam diri. Menjauh sebentar dari semua pikiran yang berisik. Nah, di dalam keheningan itu, kita mulai ngerasa kalau cahaya kesadaran kita ini bukan cuma milik kita sendiri, tapi terhubung sama sesuatu yang tak terbatas. Dan dari situlah kita bisa menyentuh sebuah realitas yang jauh-jauh lebih besar. Oke, jadi realitas luas itu apa sih maksudnya? Coba bayangin ini sebagai sebuah pengalaman, di mana kita merasakan kehadiran sesuatu yang melampaui pikiran dan kepribadian kita sehari-hari. Semacam perasaan terhubung secara universal, sesuatu yang nggak terikat sama nama kita atau cerita hidup kita. Nah, di tahap perjalanan ini, metafora kita berkembang lagi. Kesadaran bukan lagi cuma sekedar cahaya, tapi dia jadi sesuatu yang lain. Dia jadi sebuah jembatan. Tapi jembatan kemana ya? Betul, sebuah jembatan. Dan fungsi jembatan itu apa sih? Ya, menghubungkan, menjembatani celah antara dua tempat yang kelihatannya terpisah. Nah, pertanyaannya, dalam konteks ini, apa yang dihubungkan sama kesadaran? Jawabannya, kesadaran itu menghubungkan kita dengan semua keterbatasan pengalaman pribadi kita ke sesuatu yang tak terbatas. Sesuatu yang sering disebut sebagai hakikat ketuhanan atau, ya, esensi dari kehidupan itu sendiri. Jadi kesadaran itu jadi jembatan kita menuju misteri yang jauh lebih besar. Nah, saat Anda mulai melihat hidup lewat kacamata ini, semuanya berubah. Kehidupan sehari-hari itu bukan lagi cuma serangkaian tugas yang harus selesai. Bangun, kerja, makan, tidur, ulang lagi. Bukan. Tapi sebaliknya, setiap momen, setiap interaksi, bahkan setiap tarikan napas mulai terasa sebagai perwujudan dari sebuah realitas yang sangat-sangat dalam dan sakral. Dan semua perjalanan ini akhirnya membawa kita ke sebuah tujuan akhir yang indah banget, yaitu sebuah cara pandang baru dalam menjalani hidup. Dan inilah puncaknya. Ketika Anda benar-benar merasakan kedalaman ini lewat kesadaran Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai hidup dengan rasa hormat yang dalam banget. Bukan cuma ke orang lain loh, tapi kepada keberadaan itu sendiri. Pohon di luar jendela, secangkir kopi di pagi hari, setiap napas yang Anda hirup, semuanya jadi terasa sakral. Jadi, untuk menutup pembahasan kita kali ini,
saya mau kasih Anda satu pemikiran terakhir. Gimana kalau cahaya kesadaran ini, cahaya yang menerangi seluruh hidup Anda, sebenarnya bukan sesuatu yang perlu Anda kejar atau temukan? Gimana kalau cahaya itu sebetulnya selalu ada di sini, di dalam diri Anda, dan cuma nunggu untuk disadari? Coba deh direnungkan.